Shalom saudara-saudara semuanya. Selamat hari Minggu buat kita semua. Sorakan haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama. dapat melawan, kita lebih dari pemenang. Haleluya, bahkanlah bandingkan Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang.
Bukankah kita adalah umat pemenang? Amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, kiranya pada awal minggu pertama bulan Desember ini ya Bapa, kami mengucap syukur atas kemurahan hati-Mu ya Bapa, hingga kami bisa berada bersama-Mu di tempat ini ya Bapa. Semua karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu, karena perkenanan-Mu ya Bapa. Kau layak dipuji dan disembah, Kau layak ditinggikan ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa, kami bisa datang ke tempat ini kurang tanpa satu apapun ya, karena semua atas penjagaan-Mu ya Bapa. Engkau layak memang luar biasa Bapa. Engkau layak ditinggikan ya Bapa, sebab Engkau Raja segala raja ya Bapa. Saat ini ya Bapa, biarlah ibadah ini ya Bapa bisa menyenangkan hati-Mu, bisa membuat Engkau tersenyum ya Bapa. Biar karena hadirat-Mu ada di tempat ini ya Bapa. Kiranya Engkau utus Roh Kudus untuk mengurapi kami pribadi lepas pribadi ya Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di tempat ini ya Bapa, bersama-sama kami ya Bapa, memuji dan memuliakan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Karena kami rindu ya Bapa, hati-Mu disenangkan ya Bapa. Bapa, kami mau persembahkan ya persembahan yang terbaik di hadapan-Mu di bulan Desember ini ya, sebagai ucapan syukur kami ya Bapa atas kebaikan-Mu ya Bapa. Kiranya setiap persembahan yang kami bawa ke tempat ini ya Bapa, Kau bakar dengan api surga-Mu ya Bapa, sehingga itu menjadi ukupan yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Kiranya ya Bapa, semua persembahan ini ya Bapa, itu layak di mata-Mu ya Bapa. Biarlah ya Bapa, Engkau disenangkan semua, bagaikan kami menyenangkan hati-Mu ya Bapa, membawa ya Bapa persembahan yang terbaik di hadapan-Mu ya Bapa, karena Engkau layak dipuji dan disembah ya Bapa. Bapa, kiranya kami berdoa ya Bapa, anak-anak-Mu yang lagi mau melangkah kaki mereka ke tempat ini ya Bapa, ke rumah-Mu ya Bapa, GBI Tomo Tower, Engkau lindungi, Engkau tutup bungkus dengan darah Tuhan Yesus. Kiranya Kau sampaikan mereka ke tempat ini ya Bapa dengan selamat ya Bapa, karena dalam penjagaan tangan-Mu. Dan kami mohonkan kepada-Mu Bapa, kiranya yang masih di rumah ya Bapa, Engkau utus Roh Kudus untuk memanggil mereka, membawa mereka ya Bapa, mengingatkan mereka bahwa hari ini adalah hari-Mu, hari Sabat yang Kau beri ya Bapa, hari yang terbaik ya Bapa yang Kau beri ya Bapa, supaya kami bisa bersekutu dengan-Mu, memuji dan memuliakan-Mu ya Bapa. Dan ya Bapa, bila anak-Mu ya Bapa ada di rumah sana yang lagi sakit ya Bapa, Kau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Bila ada yang berbeban berat ya Bapa, baik yang di sini maupun di rumah, Kau lepaskan ya Bapa. Yang keterikatan Kau lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami punya Allah yang luar biasa ya Bapa. Kami rindu ya Bapa, Engkau dipuji, disembah terus-menerus, karena Kau layak terima semua itu ya Bapa. Bapa, kami berdoa ya Bapa, bila untuk setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan ini ya Bapa, Kau pakai secara luar biasa, semaksimal mungkin ya Bapa, sesuka hati-Mu Kau pakai ya Bapa, sehingga kami layak di mata-Mu. Kiranya Engkau urapi kami ya Bapa, setiap pelayan-Mu, baik yang AXR, WL, singer, pemusik, semuanya ada, multimedia, guru sekolah minggu, pendoa, semuanya yang ambil bagian dalam pelayanan ibadah pagi ini ya Bapa. Kiranya Engkau pakai kami ya Bapa, semaksimal mungkin untuk memperluas kerajaan-Mu ya Bapa. Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa ya Bapa untuk hamba-Mu yang pada hari ini mau menyampaikan semua isi hati-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau pakai mulut bibir hamba-Mu ini ya Bapa seluar biasa mungkin. Kiranya setiap firman yang ditabur ya Bapa, itu jatuh pada tanah yang subur dan berbuah ya Bapa. Kami percaya melalui hamba-Mu sekaligus gembala kami Bapak Andrew Tobing ya Bapa, Kau pakai dia luar biasa ya Bapa. Kau urapi dia dengan urapan dari surga ya Bapa. Kiranya visi dan misi yang terbaik Kau curahkan untuk hamba-Mu ini ya Bapa.
Biarpun dalam pekerjaannya ya Bapa, untuk memperluas kerajaan-Mu ya Bapa, Engkau beri tuntunan yang terbaik ya Bapa. Engkau urapi dia dengan urapan yang luar biasa daripada-Mu ya Bapa. Kami percaya ya Bapa, melalui hamba-Mu ya Bapa, yang Kau perkenankan ini ya Bapa, maka akan terjadi terobosan demi terobosan di tempat ini. Bangku-bangku yang kosong akan terisi, jiwa-jiwa akan berdatangan di GBI Stomo Tower, dan makin hari makin GBI Stomo Tower makin berlimpah jiwanya. Baik sesi 1 dan 2, kami percaya 100 jiwa di sesi 1, 100 jiwa di sesi 2 akan Engkau kirimkan ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapa. Kiranya Engkau urapi kami semua ya Bapa, supaya ibadah ini berkenan di hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan penasihat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas nama. Mari yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu Tuhan sepanjang hari ini, hingga Engkau Tuhan memberikan kami Tuhan penyertaan yang luar biasa daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sama-sama kita katakan sekali lagi, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Oh, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu.
undang untuk Bapak Ibu untuk kembali duduk kembali. Sayang kau di setiap hari Tuhan adakan syukur bagimu. Setiap hari Tuhan adakan syukur bagimu. Setiap hari Tuhan adakan syukur bagimu. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu buat kami semua ini Tuhan. Oh, mari sama-sama kita sembah Tuhan Yesus dengan hati kita yang lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Kau sungguh luar biasa Tuhan buat kami. Hanya Kau yang kami sembah Tuhan. Glory bagimu. Hanya Kau yang layak disembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Tapi Tuhan, apapun Tuhan, tidak bisa apa-apa Tuhan. Hanya Kau, hanya bersama-Mu Tuhan Yesus. Kami Tuhan bisa sanggup Tuhan menjalani Tuhan hari-hari kami dengan penuh berkat daripada-Mu Tuhan Yesus. Inilah yang ku rindukan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah mati Kau dengar Tuhan, mari Kau dengar. Dan hatiku bersuka karena-Mu. Oh, inilah yang ku rindukan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar, Kau dengar Tuhan.
berdiri dengan Tuhan dan hatiku bersuka dan hatiku bersuka dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas semua. Terima kasih atas berkat-Mu Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Kami dapat berkumpul Tuhan di sini Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah hadirat-Mu Tuhan ada di tempat ini ya Tuhan. Biarlah roh-Mu Tuhan ada di tempat ini ya Tuhan. Biarlah jiwa-jiwa yang ada di tempat ini Tuhan bertumbuh Tuhan, bertumbuh Tuhan. Rohnya Tuhan untuk dapat memuji Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan lawatan-Mu ada di tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau hadir Tuhan di dalam ibadah kami ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, kasih surga-Mu ada di tempat ini ya Tuhan. Oh haleluya Bapa, kami berdoa Tuhan, deklarasi ya Tuhan. Kami memuliakan nama-Mu ya Tuhan, atas kasih setia Allah yang hadir bagi bangsa yang kami cintai Indonesia. Atas damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah memenuhi seluruh penduduk negeri ini. Kiranya segenap bangsa tetap berkenan di hadapan-Mu ya Allah Emmanuel. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dan juga kami bersyukur kepada Tuhan bagi para pemimpin bangsa kami atas karunia hikmah dan bijaksana serta kekuatan ilahi dalam membawa seluruh komponen bangsa kepada rencana Tuhan. Kami terus memohonkan penyertaan Tuhan atas pemilihan umum 2024 sampai lahirnya para pemimpin bangsa yang takut akan Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan pemimpin-pemimpin bangsa kami ya Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau hadir di dalam hati mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan pemimpin Indonesia Tuhan lahir daripada-Mu Tuhan. Biarlah damai sejahtera yang ada di Indonesia ini Tuhan. Keamanan yang ada Tuhan di Indonesia ini Tuhan. Tidak ada pertikaian Tuhan dalam pemilihan umum ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan pemilihan umum ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang ada Tuhan. Engkau berkenan Tuhan di Indonesia ini ya Tuhan. Dan juga kami ya Tuhan memohonkan para pemimpin gereja Indonesia, yakni para gembala umat-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk melindungi dan memberkati serta mengurapi para pemimpin rohani kami untuk menuntun seluruh umat Tuhan. Dan juga kami bersyukur yang berlimpah untuk seluruh umat-Mu ya Tuhan atas perkenanan Tuhan. Maka umat-Mu ada yang ada dalam naungan kasih-Mu. Kami yang sakit telah disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat mendapatkan kelegaan. Pakailah kami umat-Mu untuk memuliakan nama-Mu untuk selamanya. Dan atas pembangunan rumah Tuhan, yakni rumah persembahan, rumah Bapa kami tetap memohonkan kekuatan serta pernyataan Tuhan, yakni surga yang terbuka dalam penyelesaian seluruh pembangunan rumah persembahan. Kami percaya Tuhan, rumah persembahan akan selesai Tuhan pada waktunya Tuhan. Engkau yang turun tangan Tuhan, apapun misi dan visi Tuhan rumah persembahan Tuhan, Engkau yang menanganinya Tuhan. Tidak ada satu kekurangan biaya pun Tuhan di rumah itu Tuhan. Semua akan terlaksana dengan baik Tuhan. Akan kami pakai Tuhan rumah itu Tuhan untuk merayakan Natal ya Tuhan, hari kelahiran-Mu ya Tuhan. Kami percaya atas kebaikan-Mu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Terjadi mujizat-Mu Tuhan ke rumah persembahan ya Tuhan. Dan juga kami percaya Tuhan, di hari Natal ini ya Tuhan, kami percaya Tuhan, GBI Sitomotoen akan bangkit juga ya Tuhan. Terobosan akan terjadi di Gunung Tuhan di hari Natal ya Tuhan. Dan percaya Tuhan ada Tuhan di dalam Sitomotoen ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, di tanggal 17 ini Tuhan, kami mengadakan Natal ya Tuhan. Engkau Tuhan memberi perubahan baru kepada GBI Sitomotoen Tuhan. Biarlah namanya Sitomo Tuhan, Tower Tuhan, meminta seluruh kota Medan Tuhan. Biarlah Tuhan Sitomo Tower ini Tuhan menjadi
ya Tuhan. Engkau kuduskan tempat ini ya Tuhan. Engkau kuduskan tempat itu Tuhan menjadi mesbah-Mu ya Tuhan. Dan juga lantai 7 ya Tuhan. Engkau mengurapi lantai 7 Tuhan untuk Tuhan tanggal 17 ya Tuhan. Untuk Natal ya Tuhan. Kami percaya perubahan yang baru akan terjadi Stomo Tower ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Haleluya Bapa, haleluya Yesus. Amin. Shalom, sekali lagi saya katakan shalom. Ada sukacita bagi kita semua. Siapa di sini di antara Bapak Ibu dan saudara-saudara semua yang baru pertama kali hadir? Angkat tangan. Semuanya di sini setia ya, setia sama Tuhan. Mari kita kembali lagi bersorak-sorak untuk kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Aku diberkati. Setiapmu nyata bagiku, iman kebajikan sedia bagiku. Bapalah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama katakan aku berkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kita katakan kasih setiamu yang tak bagiku, hebat kebajikan bersedia bagiku. Bapalah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku dilimpahi, Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita memasuki sesi kita firman Tuhan, kita akan menyembah Tuhan sedikit. Pujilah aku Tuhan, cobalah
batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Kembali lagi kita untuk mengulangi dari awal. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tangga. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana. Saya undang untuk Bapak Ibu semuanya bangkit berdiri. Di Rajaku yang duduk di tata, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tangga. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tangga. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tangga. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Dan saat ini kami deklarasikan ya Tuhan,
Apabila ada doa-doa dalam kehidupan kami yang belum terjawab, kami dengan ikhlas dan tulus mengatakan pertolongan-Mu itu atas setiap situasi kami tidak pernah terlambat ya Tuhan. Oh, kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Engkaulah yang disembah. Mari sekali lagi kita katakan kepada Dia, Raja kita. Aku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Engkaulah yang disembah. Ayo mari sekali lagi kita berseru kepada Tuhan. Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Engkaulah yang disembah. Layaklah Tuhan, layaklah Tuhan, layaklah Tuhan. Layak disembah di tengah umat-Mu, layak disembah, ditinggikan di tengah-tengah kami. Dengan apakah kami dapat ya Tuhan membalas kebaikan-Mu? Hanya pujian, pengagungan, hati yang dipenuhi ucapan syukur. Itu yang dapat kami persembahkan lewat hidup kami ini. Oh rabasi kira labara. Oh, mari sembah Tuhan saat ini. Sembah Tuhan, kami puja Raja kami puja Yesus, kami puja Yesus Tuhan Allah kami di tempat ini. Dengan hati yang tulus, dengan hati yang apa adanya di hadapan-Mu. Oh Rabasaka kami hormati-Mu Tuhan, kami agungkan dengan hidup kami, biarlah mengalir Tuhan puji-pujian. Oh mari pada saat ini umat Tuhan, ayo kita masuk lebih dalam lagi. Oh lama-lama lebih dalam. Oh
firman Tuhan. Haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersuka cita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas Raja mereka. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Dan pedang bermata dua di tangan mereka. Ini hidup kami Tuhan. Kami hanya manusia biasa. Kami lemah di kalangan manusia. Tapi Kau telah memilih kami. Kau telah mengutus Roh-Ku menjamah, melawat, memperbaharui kami. Dan Kau telah memilih dan menentukan kami untuk menang, menjadi pemenang. Ini kepercayaan kami Tuhan. Kami terima dan sambut maksud dan tujuan-Mu dalam hidup kami. Dengan segala keikhlasan kami buka hati kami. Dan saat ini bahkan kami siapkan hati kami ya Tuhan, untuk menerima pesan-pesan yang daripada-Mu. Roh Kudus sendirilah dengan pengurapan-Mu yang menolong pemberitaan firman-Mu saat ini. Ini doa kami. Mari yang siap sambut firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom saudara ibu bapak, silakan duduk. Firman Tuhan untuk bulan ini kita ambil sebagai ayat utama dari Lukas 2 ayat 14. Ini juga yang akan menjadi tema Natal kita untuk Natal 2023. Coba kita dengarkan sebentar. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kalau kita pikir-pikir, kenapa ayat ini dijadikan tema juga untuk sepanjang bulan Desember? Padahal tadinya kita tangkap bahwa ayat ini dimaksudkan untuk Natal. Maka kita coba bisa sedikit mengerti, memahami bahwa adalah kerinduan daripada Tuhan agar kita memfokuskan pikiran kita untuk damai sejahtera di bangsa kita ini, bangsa Indonesia. Amin. Beberapa hari yang lalu kita mendapat pesan, dan ini pesan bersifat rahasia sebenarnya, bahwa ada maksud-maksud pihak-pihak tertentu di bangsa ini untuk mengakibatkan, untuk menciptakan kegaduhan. Karena saudaraku, biar bagaimanapun yang namanya kepentingan politik, kepentingan untuk memuaskan hawa nafsu, untuk kuasa, itu kuat sekali di mana-mana. Dan tidak ubahnya di bangsa kita ini memasuki masa-masa persiapan menuju pemilihan umum, kita dapat bayangkan bahwa ada beberapa kepentingan yang ingin berkuasa. Oleh karena itu, apabila kita gereja Tuhan diberikan Tuhan beban untuk menggumulkan nasib dari bangsa ini, biarlah kita juga dengan segala keikhlasan menerima beban tersebut. Amin. Biarlah sepanjang bulan ini kita benar-benar mempersiapkan diri untuk pemilu, mendoakan sekeliling kita, tempat-tempat yang kita lihat, wah ini bagaimana, mungkin kita bisa merasakan sepertinya aku ingin doakan ini. Saudara, bisa enggak Tuhan pakai siapa saja untuk berdoa? Benar saudara ya? Maka saudara, kalau Anda digerakkan untuk berdoa, berdoalah. Amin. Karena melalui hatimu, melalui mulutmu, seperti yang dikatakan tadi, saudara, apa yang dikatakan tadi, biarlah pujian pengagungan kepada Allah itu ada di kerongkongan kita,
dan pedang bermata dua itu ada pada kita. Amin saudara. Artinya pedang bermata dua itu sebenarnya bukan di tangan kita, tapi di mulut kita. Yang mengerti katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Mungkin adik-adik yang masih muda merasa, Pak, apalah kami ini masa anak SMP, SMA, masa kami menggumulkan bangsa ini, saudara. Nah, jangan lupa bahwa sering sekali di perjanjian lama Allah memakai anak-anak muda, gitu ya. Di zaman sekarang kita berpikir anak-anak muda itu dipakai Tuhan untuk main game, bukan ya saudara ya. Adik-adik ya, adik-adik dipakai Tuhan untuk rencana Tuhan, amin. Dan oleh karena itu biarlah kita bersama-sama dengan ikhlas, baiklah kalau gitu Tuhan, kami akan gumulkan dan kami siap berdiri sampai pemilu ini siap, demi bangsa ini tetap dalam keadaan tentram dan damai sejahtera. Haleluya. Tapi saudaraku, mari kita lihat juga makna buat kita untuk menjadi berkat buat pribadi kita dari ayat ini. Sekali lagi dikatakan kemuliaan bagi Allah. Mari kita perhatikan ayat firman Tuhan dalam Roma 3 ayat 23, bahwa kemampuan kita sebagai manusia untuk mewujudkan kemuliaan bagi Allah itu sudah hilang. Sekali lagi, kemampuan kita sebagai manusia untuk mewujudkan bagian pertama daripada Lukas 2:14 tadi, yaitu kemuliaan bagi Allah, itu sudah hilang. Saudara, kenapa Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupanya? Apakah supaya kita kemudian bisa seperti ini? Makasih ya Tuhan, Kau sudah ciptakan aku powerful, Engkau ciptakan aku memiliki beberapa kapasitas yang Kau miliki, tapi juga Kau ciptakan aku dengan kebebasan untuk membuat keputusanku sendiri. Oleh karena itu sekarang Tuhan, bye-bye, aku mau hidup sendiri. Apakah seperti itu saudara? Kemudian kita menyenangkan, memuaskan keinginan pribadi kita? Tentu tidak. Jadi di sini kita coba mengerti, kalau Tuhan menciptakan kita sesuai gambar dan rupanya, dan kita diberikan kemampuan, kita diberikan otoritas Allah, benar saudara? Ya, kita diberikan kemampuan untuk doa, dan doa itu bisa terjadi. Yang setuju katakan amin. Yang pernah mengalaminya katakan amin. Kemudian kita bisa memiliki semacam kendali atas situasi yang kita hadapi. Seperti Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, bisa kok. Badai pun bisa dikendalikan, yang mengerti katakan amin. Lalu saudara, maksud Tuhan memberikan kepada kita semua itu agar apa? Agar Tuhan merasa senang, bukan agar kita meninggalkan Dia. Ngerti saudara? Apakah terlalu egois? Ya egois sekali Tuhan itu Pak. Masa kita diciptakan hanya untuk menyenangkannya? Saudara, justru disitulah saudara ya, disitulah dia buku panduannya. Saudaraku, coba kamu beli peralatan elektronik baru yang sesungguhnya kamu belum mengerti menggunakannya. Lalu kamu pakai ini itu, terus kamu merasakan kayak enggak maksimal saya rasakan penggunaan alat ini. Lalu kita buka, mana dulu buku panduannya, kita cari di kotaknya, ketemu, kita baca, oh begini rupanya. Jadi saudara, maksimalnya hidup kita adalah apa? Ketika kita tahu rencana Tuhan adalah agar kita memuliakan Dia. Mengerti saudara ya? Maaf saudara, hidup kita akan mentok, katakan mentok, saat kita tidak hidup untuk memuliakan namanya. Katakan sekali lagi, hidup kita akan mentok saat kita belum mengerti bahwa hidup kita adalah untuk memuliakan namanya. Ngerti saudara ya? Jadi maksimalnya kita sampai semaksimal-maksimalnya. Ibaratnya barang elektronik yang kita mulai sadar, banyak lagi rupanya menu-menu yang luar biasa yang bisa saya pakai di dalam alat ini.
Akhirnya dipakailah alat itu dengan sangat full, sangat maksimal, sangat komplit. Demikianlah hidup saya dan hidup saudara ketika kita bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Akan semakin terbuka lagi potensi-potensi apa lagi yang kita akan temukan, dan tadinya mungkin kita tidak pernah sadar kita bisa seperti itu. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Aku ingin memiliki hati yang sepertimu. Aku rindu mengasihi seperti kau mengasihiku. Sekali lagi kita katakan, aku ingin memiliki hati yang sepertimu. Amin. Aku rindu mengasihi seperti kau mengasihiku. Biar ku lebih dari yang lalu, biar ku menyenangkan hatimu sepanjang hayatku. Yesus, amin saudara. Jadi kita mengerti Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Artinya adalah kita itu tidak mampu memberi kemuliaan pada Allah. Adikku yang dikasihi Tuhan ini, adikku yang dikasihi Tuhan, adikku kok kepanasan, nanti kita doakan ya adikku. Haleluya, dengarkan ya kata Om Pendeta. Kamu diciptakan, dengarkan ya, lihat mata saya. Kamu diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Percaya? Percaya? Yakin, oke? Kamu diciptakan Tuhan seperti itu untuk memuliakan nama Allah. Kita semua setuju saudara? Haleluya, yakin ya? Oleh karena itu dengarkan firman baik-baik. Haleluya. Oke? Tapi tidak sampai situ ceritanya saudara ya. Walaupun kita sudah kehilangan kemuliaan Allah, kalau ada film saudara, maka di awal film itu sesuatu hilang. Biasanya di akhir film itu bagaimana kira-kira? Nah, udah bisa kita bayangkan kan? Kalau ada cerita saudara ya, atau enggak usahlah film saudara ya, film Korea lah, film yang berseri ya. Di episode pertama sesuatu hilang. Nah, kita tahu ada 12 episode. Kira-kira di ujungnya nanti bagaimana? Pasti apa? Pasti ketemu lagi yang hilang itu. Ngerti saudara? Karena film selalu ada sesuatu yang namanya itu sesuatu krisis, baru ujungnya ada semua film seperti itu. Dari mana saya tahu? Karena saya dulu adalah dosen sastra, saudara. Sudah tahu semua film ada plotnya. Plot itu selalu ada krisis, dan di ujung daripada krisis ada solusi. Maka kalau dikatakan dalam Alkitab, wah sudah kehilangan kemuliaan Allah, kita sudah bisa bayangkan Allah itu Allah yang baik. Pasti Dia berikan solusi bagi masalah ini. Amin. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan. Jadi mari kita renungkan bagaimana ini kira-kira yang dimaksudkan. Kejadian 1 ayat 27,
Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudaraku, untuk kita memuliakan Tuhan, kita harus kembali ke gambar Allah. Amin. Kita kembali ke gambar Allah. Gambar Allah bagi kita di dunia ini manusia seperti apa? Murid daripada Tuhan Yesus, dia pernah bertanya demikian, Tuhan, Bapa itu bagaimana? Tunjukkanlah kepada kami Bapa. Tuhan Yesus bilang, loh, katakan loh, kamu sudah 3,5 tahun ikut saya. Tidak sadarkah kamu bahwa ketika kamu melihat saya, kamu melihat Bapa. Haleluya. Jadi Tuhan Yesus itu adalah gambar Allah. Jadi apa yang kita lihat? Kita lihat dalam Tuhan Yesus waktu dia ada di bumi. Dia lahir di mana saudara? Di istana. Kok di istana? Di kandang domba. Dia mati secara terhormat, saudara, benar ya? Secara terhormat di rumah sakit, seperti itu saudara? Tidak. Itu gambar Allah. Gambar apa yang mau dicitrakan kepada kita? Gambar hamba. Bukan gambar raja. Seperti itulah maunya Tuhan, kita tiru. Kalau kita raja saudara, gawat. Contoh, kalau kita dihianati saudara kita, abang kita. Pernah di sini dihianati oleh abang sendiri? Enggak pernah kan? Pernah ya? Oke, jangan takut. You are not alone. Haleluya. Seperti Liverpool aja ya, you are never alone gitu. Siapa di sini fans Liverpool? Gak usah dijawab. Ya kan? Lalu kalau Anda raja, Anda selesaikan. Ya kan? Raja itu menyelesaikan, sini bang, kau gini-gini ya. Baru kita caci maki dia. Baru kita balas. Itu raja. Karena raja punya menegakkan. Tapi kalau kita hamba, kita kata, aduh Tuhan, I am your servant, aku hamba-Mu Tuhan, sudahlah aku berjalan lurus dan berjalan maju. Amin. Lalu saudara, kita dirugikan. Kalau kita itu raja, wah kita balas dia saudara, kamu merugikan saya, tunggu tanggal mainnya, kurugikan juga Anda. Karena itu raja saudara. Raja harus menegakkan keadilan. Kalau dirugikan seseorang, raja wajib saudara mengembalikan keadilan, meluruskan permasalahan itu. Lalu saudara, kalau kita itu difitnah, wah kalau kita raja saudara, saya difitnah ya, sekarang saya bongkar faktanya dan saya tunjukkan siapa sebenarnya yang kemudian benar. Itu raja. Tapi kalau kita hamba Tuhan, kita kata, Tuhan, aku hamba-Mu, aku berjalan lurus dalam kebenaran. Amin saudara. Dan ketika kita saudara itu bahkan harus mengalami apa saudara? Mengalami ganjaran atas segala sesuatu yang tidak kita lakukan. Tahu ganjaran ya adik-adik, tahu ganjaran? Ganjaran artinya dipukul, dihukum sesuai dengan perbuatan kita. Maka saudara, kalau orang itu mengalami ganjaran sekalipun dia tidak mengalaminya, kalau dia raja, dia akan berjuang dengan perang sekalipun untuk membereskan masalah itu. Tapi kalau dia hamba, dia katakan, Lord, aku ini hamba-Mu, aku berjalan dalam kebenaran. Karena apa saudara? Karena di dalam Tuhan tidak boleh membalas. Biarlah Allah-Mu yang membalas. Amin. Amin saudara. Kalau engkau yang, haleluya, kita berikan tepuk tangan. Kalau engkau membalas, terjadilah huru hara dan duanya kena masalah. Dalam bahasa Inggris dikatakan two wrongs, dua kesalahan don't make a right, tidak menjadikan masalah itu benar. Tapi kalau Tuhan yang membalas, wah saudara, bertobat orang tersebut. Haleluya, sekali lagi berikan tepuk tangan. Dan kemudian kalau kita lakukan sesuai kebenaran tadi, kita maju terus dalam kebenaran,
dengan attitude, dengan sikap hamba, apa yang terjadi? Kita mewujudkan kasih. Dan itulah hukum Allah. Dan apa yang terjadi ketika Yusuf, apa tadi yang pertama? Dihianati. Ketika Yusuf dirugikan, masuk dalam sumur. Ketika Yusuf difitnah. Ketika Yusuf apalagi? Diganjar masuk penjara. Ujung-ujungnya dia diangkat Tuhan tinggi-tinggi. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah. Aku memuliakan namamu seumur hidupku dan mengasihimu hari ini lebih hari yang lalu. Menyenangkan hatimu sepanjang hayatku. Yesus, ku cinta selamanya. Biar ku setuju kita berikan tepuk tangan. Kejadian 1 ayat 31, maka ya, apabila Allah melihat kita sudah tampil seperti gambarnya, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Dengan kata lain, Allah mengatakan, wah, ini keren. Amin saudara. Hatinya merasa senang. Amin saudara. Tapi itu tadi ya, bagaimana hatinya bisa dibuat senang? Kita itu benar-benar mewujudkan gambarnya dalam hidup kita. Siapa yang mau? Seperti itu. Haleluya. Haleluya. Baik saudara, kita selesaikan. Kita perhatikan Lukas 2 ayat 8 sampai 10. Lukas 2. Di daerah itu ada gembala-gembala. Ini udah mau Natal saudara ya. Tapi enggak apa-apa ya. Yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. 9. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Ayat 10 sama-sama. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Saudara, menurut saudara, saudara itu di dunia ini orang hebat atau orang biasa? Nah, saudara dikasih Tuhan, lalu kenapa saudara hari ini saudara ada di sini? Kenapa hari ini saudara menjadi penyembah-penyembah Tuhan? Kenapa Tuhan menyediakan semua ini untuk saudara dan mengizinkan saudara mengalami kemajuan, kebaikan, pertolongan dan pengharapan dalam Tuhan? Kenapa? Karena Tuhan peduli dengan orang-orang biasa seperti saudara. Amin saudara. Haleluya saudara.
Siapa yang boleh bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan peduli kepadamu, orang-orang yang biasa. Apa tadi saudara, Tuhan berikan kepada kita apa? Kemajuan, amin. Tuhan berikan kepada kita pengharapan. Ada masa depan yang indah bagimu, amin saudara. Ada pertolongan Tuhan untuk setiap saudara, amin. Oleh karena itu saudara, mari kita terus buka hati, buka pikiran kita dan melihat apa yang terjadi sepanjang tahun ini. Berapa orang di tempat ini, kalau kau merenungkan tahun 2023, Januari, Februari, sampai dengan hari ini. Cepat ya saudara ya, udah bulan Desember aja tiba-tiba saudara. Siapa yang boleh mengatakan, wah tahun ini luar biasa, Tuhan baik bagiku. Ada saudara? Haleluya. Ada 2 orang yang mengatakan, enggak juga Pak. Bagaimana? Ayo, berani semua mengatakan Tuhan baik di tahun 2023? Ayo dong, angkat tangan dong. Haleluya. Tapi kalau ada misalnya yang merasakan jujur, Pak saya sih enggak Pak. Oke, habis ini kita doakan, ada ibu-ibu yang siap mendoakan. Benar ya saudara? Karena ini harus real, benar? Bukan muluk-muluk, amin saudara. Ikut Yesus bukan muluk-muluk, nyata saudara. Walaupun tahun ini berjalan cepat, kita merasakan wah oke juga tahun ini. Dan tahun depan pasti lebih oke lagi, haleluya saudara. Oleh karena itu saudara, kalau Tuhan menyatakan dirinya kepada gembala-gembala, siapalah gembala-gembala, amin saudara. Siapalah mereka. Ini merupakan pernyataan Tuhan. Dan jangan ragu ya, ini merupakan pernyataan Tuhan bahwa Jesus cares. Allah itu peduli. Dan dia tidak membeda-bedakan orang. Kita lanjutkan Lukas 2 ayat 11 sampai 13. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Tanggal berapa kita Natal saudara? Natal tanggal 17. Berapa target kita untuk KKR Natal? 200 orang. Kita siap untuk 205. Ajak teman-temannya ya. Teman-teman sekolah diajak ya. Teman-teman kuliah diajak. Ada snack. Ada apa lagi? Ada kado dan juga apa lagi? Souvenir, ada apa lagi? Door prize. Haleluya. Itu supaya apa? Supaya memancing orang untuk datang bertemu dengan Tuhan. Kita berikan tepuk tangan buat panitia yang sudah kerja keras. Oke, maka terjadilah kabar yang sangat istimewa disampaikan kepada mereka. Biasakanlah diri kita saudara untuk menyampaikan kabar baik. Kalau saudara harus, aduh aku harus menyampaikan kabar yang sesungguhnya enggak terlalu baik kepada dia. Saudara doa dulu. Jangan biasakan dirimu membawa kabar yang tidak baik. Gumulkan dulu, minta hikmat Tuhan. Tuhan kayak mana caranya aku menyampaikan ini? Aku tidak suka menjadi bearer of bad tidings, tukang bawa berita buruk. Itu hikmat Tuhan, amin. Suatu hari seorang pembawa berita datang kepada Raja Daud. Dia katakan, Raja Daud, ada kabar, udah mati musuhmu. Dia kira Daud senang, saudara. Daud sangat tidak senang, saudara. Oleh karena itu menjadi pelajaran bagi kita. Tapi pada hari itu kabar yang teristimewa, saudara. Kabar tentang lahir seorang raja. Ibaratnya saudara, undangan itu disampaikan secara langsung. Ini juga menjadi pelajaran ya. Kalau ada di antara anak-anak muda nanti mau menikah, kalau bisa undangannya sampai ke orangnya. Amin. Jangan di screenshot baru datang ya Pak. Benar ya saudara ya? Itu kan etika saudara ya, benar ya? Tapi kalau undangan digital jangan lagi dibuka saudara ya, karena itu bisa di-hack orang ya. Jadi antar aja undangan. Ada rencana kira-kira tahun 2020? Belum lah ya. Ada Hans. Haleluya ya. Biasakan undangan itu sampai, jangan main fotonya pun mencong-mencong saudara ya. Dikirim. Datang ya Pak. Aduh saudara ya. Haleluya. Jadi kabar yang spesial saudara ya. Kabar yang spesial. Kabar yang spesial. Yang setuju katakan amin.
Ya, ibaratnya ya saudara, katakanlah kerajaan Inggris lahir cucunya, ya, sampai ke rumah Anda undangannya. Siapa kali saya, benar saudara ya? Bayangkan seperti itu, seperti inilah saudara. Kabar tentang kelahiran itu sampai kepada orang-orang yang sederhana, katakan sederhana. 13 dan tiba-tiba bukan hanya satu malaikat saudara, tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat yang tadi itu yang satu, sejumlah besar. Maka saudara, kalau kita lihat, kenapa ya tidak kelihatan di ayat 1? Kenapa tidak kelihatan? Malaikat, dengarkan baik, punya kemampuan untuk membuat dirinya tidak kelihatan. Karena dia tidak kelihatanlah, maka kita tidak percaya. Tapi dari ayat ini, percayalah malaikat itu ada saudara ya. Dan bukan hanya satu, bala tentara malaikat surga berjaga-jaga atas saudara. Oleh karena itu jadilah Anda lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Kita akhiri saudara. Maka sebagai kesimpulan, terimalah ini saudara ya. Terimalah ini dari Allah. Terima dari Allah, ayo buka hatimu. Ketika kau terima ini pasti engkau akan semangat dan dibangkitkan. Yang pertama, Tuhan peduli pada orang lemah. Terimalah ini saudara ya, ayo terima. Mungkin kau merasa keluargaku Pak, Bapak tidak tahu Pak, saya dari kecil, aduh Pak, habis saya Pak. Kalau saya bandingkan hidup saya dengan teman-teman lain, begitu buruk. Saudara belum tahu hidup saya dan hidup Ibu Gembala bagaimana dari sejak kecil. Saudara belum tahu hidup saya dan hidup Ibu bagaimana dari sejak kecil. Kalau dibandingkan dengan orang lain, kami itu paling minder. Jadi saudaraku, jangan pernah berpikir Allah tidak ada bagimu untuk membela engkau. Amin. Anak-anakku yang dari yatim, hai, God love you, amin. Dia peduli dan dia akan jadikan kau kuat dan sukses, amin. Amin. Benar ya anak yatim, bukan ya? Ya benar ya, si Tuhan. Tuhan pakai gereja ini untuk memberikan kepedulian padamu. Haleluya. Bisa bahagia? Bahagia melihat suasana Natal di sini? Itu buktinya, maka saya katakan God loves you. Ya, itu bukti. Bahagia kalian melihat, wah ternyata suasana Natal itu meriah juga. Bahagia ya? Ada suatu semangat kan? Apalagi nanti Natal, lihat. Tapi jangan kecewa kalau tidak dapat door prize. Kemudian Tuhan memakai orang bukan hanya dia peduli kepada kita, dia akan pakai kita. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita siapkan hati untuk perjamuan. Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Dan kami bersyukur pesan-pesan sederhana daripada hamba-Mu. Baik itu hamba-Mu yang berbicara maupun hamba-Mu Pak Edward. Bahwa ya Tuhan, yang perlu adalah kami menyenangkan Engkau. Kami menyenangkan Engkau ya Tuhan. Kami menyenangkan Engkau. Dan saat ini Tuhan, bersama-sama kami masuk dalam perjamuan kudus. Siapa yang belum menerima elemen-elemen perjamuan boleh memberikan sinyal agar dilayani oleh ibu bapak, ibu-ibu pelayan. Baik, anak-anak di bawah 12 tahun belum boleh ya. Apa yang kuteruskan kepadamu, kuteruskan kepadamu, kuterima daripada dia. Pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, dia mengambil roti. Setelah ia mengucapkan syukur, yang mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan atas aku. Kekasih-kekasih Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita pun ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus. Mari memakan. Lalu kemudian dia mengambil cawan. Setelah mengucapkan syukur atasnya, dia berkata, inilah perjanjian baru yang dimateraikan dengan darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan atas aku. Kasih Tuhan, bukankah anggur pengucapan syukur yang atasnya kita pun ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum. Ambil waktu sejenak, ayo kita bersyukur kepada Tuhan dari hati kita masing-masing. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Oh, Rabba Sangkara, thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Bagi Tuhanku, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, ku bersyukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, ku bersyukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, ku bersyukur hanya bagi Tuhanku. Ku bersyukur hanya bagi tangan yang paling meriah bagi Yesus. Oh rabashikana bara. Dan saat ini Tuhan, biarlah gambar Allah, oh rabatangkaya bara, berkat Allah, oh rabahandara bara, pribadi Allah nyata dalam hidup kami. Oh bara. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami angkat tangan kami untuk berdoa bagi kota kudus-Mu Yerusalem. Berdoa kiranya damai sejahtera yang berlimpah-limpah turun atas Yerusalem. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu pemimpin rohani kami, Pendeta R. Bambang Yonan, Dr. Daniel Edi Prayitno, keluarga mereka, pelayanan mereka. Engkau berkati ya Tuhan pemimpin negeri ini, Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Maruf Amin, dan seluruh lembaga tinggi negara hingga lembaga-lembaga di pemerintahan daerah kami serahkan dalam tangan-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami sebelum berpisah siap menerima berkat-Mu sekali lagi. Pulanglah, bawalah anugerah damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah, cinta kasih melalui putranya Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita, persekutuan manis indah penuh kuat kuasa bersama Roh Kudus menjadi milik-Mu siang hari ini, berlaku sampai esok bahkan sampai Maranatha. Yang percaya diberkati, sama-sama kita boleh katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk Ibu Bapak. Saatnya kita akan mendengarkan warta jemaat dari keluarga GBI Medan Plaza dan dilanjutkan dengan warta jemaat dari gereja kita GBI Sutomo Tower. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, tidak terasa kini kita telah memasuki bulan Desember. Gema Natal kembali terdengar dan semaraknya mulai terlihat.
Sukacita besar menyambut kelahiran Sang Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus. Saat ini bersama dengan saya Riri Sibarani akan menyampaikan seputar informasi kegiatan gereja kita. Berikut informasinya. Setiap minggu pertama, kita diingatkan kembali untuk mengambil bagian dalam pekerjaan misi yang sedang dilakukan oleh gereja kita, baik dalam doa, upaya, maupun dana. Apapun bagian kita, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah kita beri yang terbaik, sehingga kabar baik boleh diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Kami mengundang kaum wanita untuk dapat hadir dalam ibadah wanita Bethel Indonesia serta ulang tahun WBI pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 pukul 10 WIB di GBI Rumah Persembahan. Dihimbau kepada seluruh istri gembala cabang dan pengerja wanita untuk hadir dalam ibadah ini dan terbuka juga untuk umum. Doa merupakan hak istimewa yang diberikan Tuhan bagi orang percaya untuk berkomunikasi, berbicara, dan bersekutu dengannya. Kita percaya bahwa doa orang benar apabila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Oleh sebab itu, mari hadiri ibadah doa malam pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 pukul 19 WIB di GBI Rumah Persembahan. Seluruh gembala dan pengerja wajib mengikutinya dan juga terbuka untuk umum. Akan diadakan Natal Pengerja yang disatukan dengan doa pengerja yang dikhususkan untuk gembala, pengerja, family altar, dan next gen yang akan diadakan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 pukul 18 WIB di GBI Rumah Persembahan. Bagi seluruh gembala cabang, pengerja, ketua serta anggota family altar dan next gen diharapkan hadir dengan memakai dress code warna royal blue serta mengisi daftar hadir di pintu masuk Ruang Zaitun 1. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu, hari alam yang setia, pohon suka dan teduh. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu, hari alam yang setia, pohon suka dan teduh. Terangmu menembuskan hati, mengenyangkan awan yang mencari mendapati dalam Dikau terang tetap. Haleluya. Sebab terang keselamatan ada bagi setiap orang yang percaya kepadanya, yang percaya bersama-sama katakan amin. Haleluya. Kami sampaikan bahwa pelayanan doa, pastoral, konseling, atau informasi seputar pelayanan tetap ada 24 jam dan kami siap melayani Bapak Ibu dengan menghubungi call center gereja di nomor telepon 0811 6158 889 dan 0811 6171 122. Untuk informasi selengkapnya, dapat juga memfollow atau mengikuti Facebook dan Instagram gereja kita dengan nama akun Keluarga Besar GBI Medan Plaza. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Demikian warta tambahan yang dapat kami sampaikan. Selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, berikut atas pekan GBI Stomotor Minggu 3 Desember 2023. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kiranya kita dapat beribadah bersama-sama kembali di minggu depan serta mengajak teman-teman yang lain. Ibadah Raya GBI Stomotor dilaksanakan dalam 2 sesi. Sesi pertama pukul 10.30 WIB dan sesi kedua pukul 16 WIB.
Dihimbau agar setiap jemaat dapat hadir tepat waktu dan dapat mengikuti ibadah sampai selesai setelah ditutup dengan doa berkat. Bagi jemaat yang ingin didoakan dapat menghubungi asal yang bertugas setelah selesai ibadah atau dapat menghubungi Bapak Edward dengan nomor handphone 0813 6545 5703 atau dengan Bapak Torang dengan nomor handphone 0821 6418 3467. Mari bersama-sama bergabung dalam family altar di FA 01 yang diadakan setiap hari Rabu pukul 19 WIB atau jam 7 malam di Jalan Tamrin nomor 3. Bagi jemaat yang rindu untuk melayani sebagai WL, singer, musisi dan multimedia dapat mengikuti training Departemen Musik setiap hari Senin pukul 15 WIB atau jam 3 sore di ruangan ini. Persembahan dapat juga dibelikan melalui transfer bank dengan rekening BCA dengan nomor rekening 546-041-9176 atas nama GBI Jemaat Stomo Tower. Informasi rekening dapat dilihat di papan pengumuman. Informasi kegiatan gereja maupun tayangan ibadah raya dapat diakses melalui media sosial YouTube, Facebook, dan Instagram GBI Stomo Tower. Jemaat Tuhan dapat like, subscribe, dan share media sosial gereja kita. Bagi jemaat yang ingin dibaptis dapat menghubungi ASA yang bertugas setelah selesai ibadah ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk jemaat yang tidak merokok di dalam gedung Stomo Tower serta tidak makan di dalam ruangan ibadah. Buanglah sampah pada tempatnya dan mari bersama-sama menjaga kebersihan rumah Tuhan. Perayaan Natal GBI Stomo Tower akan diadakan pada tanggal 17 Desember 2023 pada hari Minggu di jam 4 sore atau pukul 16 WIB di hall lantai 7 gedung Stomo Tower. Hanya satu kali sesi ibadah. Mari kita mengajak teman-teman yang lain untuk bersama-sama merayakan Natal ini. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang membutuhkan undangan dapat menghubungi para asal. Demikian Warta Sepekan, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah ibadah pagi hari ini kita berakhir. Untuk Bapak Ibu Saudara semua yang akan memberi persembahan, di belakang Bapak Ibu Saudara disediakan tempat persembahan yang berada di samping pintu keluar. Bagiku iman kebajikan bersedar bagiku. Bapalah sanggup limpahkan segalanya, seanugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi atas alasanku untuk menyerahkan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas semua anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Ayo teman-teman yang sudah melayani, kita tutup dalam doa sebentar. Diimbau bagi tim inti sesi 1